Ini dari Mataram, perkampungan kami ini jaraknya sekitar 35 kilo, tapi kalau perjalanan sampai 2 jam. Terus kalau sudah di sini, nama kampung kami ini Sade, ini asli perkampungan Sasak yang masih tertua di Pulau Lombok bagian selatan. Ini perkampungan kami ini bukan pameran atau museum, tapi memang dihuni dari dulu sampai sekarang. Ini ada berapa jumlah ini masyarakatnya? Masyarakatnya cuman ada 700 orang yang tinggal di sini. Luas ini lahannya? Luas lahannya ini di sekitar ada 5 hektar. Yang 700 orang itu masih bisa dikatakan satu keluarga, Pak. Kalau mereka kawin di sini masih jarang sekali yang kawin sama orang luar. Di sini masih kebanyakan kawin sama misan sepupu sendiri gitu. Terus bukannya kita tidak boleh ngambil sama orang luar, tapi terlalu mahal mas kawinnya. Bisa diminta 1 atau 2 ekor karbo. Itulah sebab kami di sini masih kebanyakan kawin sama misan sepupu sendiri gitu. Terus tradisi kami di sini kalau kawin itu tidak tunangan atau ngelamar. Tradisinya kawin lari, diculik gitu. Misalnya kalau suka sama suka, kita culik gadisnya. Setelah kita culik, pihak dari laki-laki itu harus memberi utusan kepada pihak perempuan bahwa anaknya sudah kawin. Misalnya kalau kita tunangan atau ngelamar di sini, malah orang tuanya itu merasa dihina, diejek, nggak punya harga diri sama sekali. Itu tradisinya harus diculik. Itu memang yang lebih baik gitu, tradisinya. Terus mata pencarian kami di sini yaitu cuman bertani, tanam padi sama kedelai. Terus panennya cuman 1 kali setahun karena di sini sawah kami di sini sawah tak ada hujan. Tapi ada kerja sampingan kami di sini yaitu menenun. Itu membuat sarung dari benang sampai warna kami bikin sendiri gitu. Terus hasil panen kami itu tidak untuk dijual, tapi untuk dikonsumsi untuk sehari-hari gitu. Karena untuk bisa menyambut tahun depan lagi gitu. Sedangkan ini misalnya kalau ada masalah kami tuntaskan di sini. Kalau ada upacara pernikahan, upacara sunatan kami adakan di sini juga. Untuk lebih jelasnya nanti langsung kita bisa lihat rumah adat kami yang dipel pakai kotoran sapi atau kotoran karbo. Silakan Bapak. Balai tani. Balai itu artinya rumah, sedangkan tani itu pekerjaannya. Kalau dulu, zaman dulu itu menyambut raja yang baru habis pulang perang. Tapi sekarang gendang beli itu kami di sini untuk menyambut para tamu. Terus yang kedua ada nama tarian petuk. Petuk ini kalau dulu ini cuman ada 2 anak kecil yang nari. Kalau dulu itu untuk menghibur permaisuri raja yang baru habis pulang perang. Tapi kalau ada nama lagi tarian presean. Itu tarian presean itu kalau waktu dulu ini untuk mengadu ketangkisan ini prajuritnya. Itu dia saling pukul. Terus ada juga yang namanya tarian belancaran. Itu tarian belancaran itu dimainkan sama 2 anak kecil lagi perempuan. Itu yang menggambarkan kalau dulu ada di sini namanya Kerajaan Tonjang Beru. Itu dia punya putri namanya Putri Mandelike gitu. Itu adalah putri yang paling cantik di Pulau Lombok dulu. Terus direbut sama 3 orang laki. Yang 3 orang itu diantaranya putri tidak tahu memilih antara satunya. Jadinya putri itu bisa menceburkan diri ke laut. Setelah dia menceburkan diri ke laut itu berubah menjadi seekor cacing. Tapi sebelum dia menceburkan diri, dia punya pesan dulu sama rakyatnya gitu. Misalnya kalau kamu
menyayangi saya, mencintai saya, cari saya bulan 10 tanggal 20 gitu. Langsung dia menceburkan diri ke laut. Itu ceritanya dulu. Tapi pengus. Ini tarian amak tempungus ini tarian yang paling lucu karena ini ndak punya istri, ndak punya anak, dia sebatang kara gitu. Tapi dia tetap menghiburkan dirinya dengan nyanyian atau tarian. Itu ada 5 macam jenis tarian kami di sini. Menurut kami di sini bisa mandul, ndak bisa punya keturunan. Itu harus yang sudah berkeluarga, harus yang ibu-ibu yang ngambil padinya ke atas, karena ibu-ibu itu yang jadi memegang beras itu yang lebih menguntungkan rezeki menurut kami di sini gitu. Terus ini misalnya kalau kami membangun lumbung yang kayak gini, ini harus mengadakan upacara dulu, yaitu menyembelih seekor sapi atau kambing ini sebagai tumbalnya. Kita tidak sembarangan membangun, harus mengadakan itu upacara. Misalnya maksud kami nyimpan padinya di sini supaya tidak terganggu oleh tikus, karena di tiap tiangnya ini ada sebagai penghalang tikusnya. Yang bundar kayak piring itu sebagai penghalang tikusnya. Dan nunduk, biarpun kita tidak bilang permisi, kita sudah menghormati gitu. Terus ini lantainya sama sekali nggak pakai semen. Ini dari tanah liat dicampur sama sekam padi. Ngepelnya pakai kotoran sapi atau kotoran karbo sekali seminggu. Ini maksudnya kami ngepel pakai kotoran sapi atau kotoran karbo supaya tidak debu. Terus kalau malam hari terasa hangat tidurnya karena kami cuma pakai tikar, tidak pakai kasur tidurnya gitu. Ya sebaru kami ngepel memang bau ibu, karena kami ngambil yang masih baru keluar, yang masih basah itu. Tapi misalnya kalau di sini kalau mengadakan upacara yang sakral atau yang diritualkan di rumahnya itu harus dipel dulu pakai kotoran sapi atau kotoran karbo, baru kami anggap bersih. Karena di sini dulu nenek moyang kami animisme. Dia menganut ajaran waktu telu. Dia itu sembayangnya 3 kali sehari. Tapi sekarang sudah 100% Islam. Tapi kalau adat dan budaya kami itu masih kental dari nenek moyang kami dulu, warisan nenek moyang kami. Sedangkan rumahnya ini sama sekali tidak punya jendela. Tapi kalau di luar sini tempat tidur orang tua sekaligus tempat penerimaan tamu. Setelah itu kami ngambil dari pewarna alam. Kalau warna merah kami ngambil dari kulit kayu lake. Kalau warna biru dari daun nila. Kalau hijau dari daun kecipir. Yang coklat dari sabut kelapa. Yang kuning dari kunyit. Di sini memang alami dari benang sampai warna kami bikin sendiri gitu. Kalau alat tenunnya dari alat apa? Untuk ini. Alat tenunnya nanti langsung kita bisa lihat. Alat pemintalan benangnya ini dari kayu kami bikin. Terus benangnya dari kapas. Kalau namanya dengan bahasa adat daerah sih? Namanya di sini arah. Ya. Menenun untuk membuat sarung. Terus di sini kalau perempuan itu harus bisa menenun semua. Karena di sini kalau sudah bisa menenun berarti dia sudah menganggap dirinya sudah dewasa. Jadinya kalau sudah bisa menenun berarti dia sudah boleh kawin. Kita mau bikin yang kayak gini pertama kali sama lumbung padinya. Misalnya bagi orang yang tidak mampu bikin yang kayak gini itu bisa sakit, bisa gila, atau bisa penglihatannya itu kabur gitu. Ini orang-orang yang tertentu yang bisa membikinkannya, Pak. Ini cuman ada 1 kamar. Terus ini biasa yang nempatin orang yang sudah usia lanjut atau orang yang baru kawin. Karena di sini dia kawin dulu baru mikir masa depannya gitu. Silakan. Kalau yang tani, yang kedua balai kodong, yang ketiga balai bontar. Yang balai bontar kayak gini, ini bentuknya kotak, kami namakan balai bontar gitu.